Hai, apa kabar semuanya saudara? Setelah kemarin kita membahas penuh mengenai doa, kita sekarang membahas mengenai sesuatu yang mungkin sedang orang alami dalam hidupnya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, dari bibir perkataannya penuh kasih, kuasa, dan kemuliaan. Siapa mereka menyaksikan, mereka diberkati oleh Tuhan berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Tema khotbah saya pada hari ini adalah ketika segala sesuatu kelihatan berjalan melambat. Banyak orang mengalami perlambatan dalam ekonomi, mengalami perlambatan dalam karir, mengalami perlambatan dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir, kok hidup saya gini-gini aja ya? Atau tiba-tiba mereka pernah mengalami sebuah karir yang meningkat tajam, and all of a sudden tiba-tiba melambat dengan luar biasa. When everything seems slow, ketika segala sesuatu kelihatannya bergerak melambat. Kita akan belajar dari our role model, selain dari Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari Rasul Paulus, penulis dari mayoritas kitab Perjanjian Baru. Alkitab mengatakan bahwa Rasul Paulus mengalami begitu banyak challenge, tantangan dalam kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus tetap setia memegang imannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan kita tahu semua endingnya, walaupun dia mati dipenggal oleh kekaisaran Romawi, tapi imannya kepada Kristus tetap dia pegang teguh sampai pada akhirnya. Ketika segala sesuatu berjalan melambat. Kita buka dasar firman Tuhan, Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus berkata, perhatikanlah teladanku. Teladan apa yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus? Yang pertama, kita akan melihat ke Filipi 3 ayat 12 dan ke-13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Yang pertama, ketika keadaan berjalan kelihatannya melambat, apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Yang pertama adalah evaluation atau mengevaluasi. Berani menghadapi kesalahan saudara. Sadari bahwa kita bukan orang yang sempurna. Ketika ekonomi, ketika bisnis kita, karir kita, kehidupan kita kelihatannya melambat, do evaluation, lakukan evaluasi. Mungkin ada sesuatu yang salah di sana. Mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan di sana. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita improve di sana. Jikalau mau sukses, kita tidak boleh berkata kita udah tahu segalanya. Saya mengenal banyak orang yang bahkan di usia kepala 7 pun Tuhan memberikan mereka tugas yang baru yang sama sekali mereka nggak pernah jalanin dan mereka harus jalani. Dan hal tersebut di masa tua mereka membuat mereka tetap belajar. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus mau belajar. Orang yang berhenti belajar adalah orang yang berhenti bertumbuh. Seorang legenda namanya Insinyur Ciputra mengatakan, walaupun orang bilang saya legenda, kata Ciputra, tapi sampai hari ini pun saya masih belajar. Beliau sudah menyelesaikan pertandingannya bersama dengan Tuhan, tetapi kita semua tahu sampai terakhir pun dia terus belajar. Bahkan dikatakan dia pun belajar dari orang-orang muda. Dia nggak malu bertanya kepada orang yang mungkin secara pengalaman, secara usia di bawah dia. Ketika saudara berhenti belajar, saudara berhenti bertumbuh. Perubahan harus dilakukan supaya kita menjadi lebih baik. Successful people always try to improve. Orang sukses itu selalu mencoba untuk mengimprovisasikan segala sesuatu. Bahkan orang sukses selalu mendorong mereka keluar dari zona nyaman. Orang yang merasa dirinya sudah mampu, sudah bisa, dan gak perlu belajar dari orang lain, tinggal tunggu tanggal mainnya.
akan ditinggalkan oleh yang lain. Amsal 28, saya bacakan bagi saudara. Dikatakan Amsal 28 ayat yang ke-13, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dikatakan, do I want to look good dalam Good News Translation. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, apakah saya ingin kelihatan baik? Or do I want to be good? Apakah saya pengen kelihatan baik atau saya pengen jadi baik? Kalau saudara pengen kelihatan baik, saudara nggak perlu belajar. Tapi kalau saudara pengen menjadi baik, saudara harus terus belajar. Memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Agar melalui hidup kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Yang kedua, ketika segala sesuatu berjalan melambat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, evaluasi. Yang kedua, elimination atau mengeliminasi. Forget the past. Filipi 3 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Sama-sama kita baca Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Setiap orang pernah membuat kesalahan. Let go of your past. Lepaskan masa lalu saudara. Tinggalkan semua. Keberhasilan termaksud melupakan atau menyingkirkan hal-hal yang negatif. Yesaya 43. Sama-sama kita baca. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kalau kita mau sukses, ketika keadaan segala sesuatu berjalan mulai melambat, setelah kita melakukan evaluasi, kita tahu ada di mana yang salah, di mana yang kurang. Langkah berikutnya kita melakukan eliminasi. Kita memotong apapun yang tidak berjalan sebagai manusia. Ada banyak orang dalam keadaan mengejar karir dan sebagainya, tapi tetap membawa begitu banyak bagasi yang bukan justru mempercepat langkahnya, tapi memperlambat langkahnya. Melupakan kegagalan di masa lalu, melupakan rasa sakit di masa lalu. Jangan biarkan, do not let the past affect you anymore. Jangan biarkan masa lalu mempengaruhi kita lagi. Kita tidak tinggal di masa lalu, tapi kita belajar dari masa lalu. Belajar dari masa lalu, let go and move on. Melakukan eliminasi. Lupakan masa lalu and move on. Belajar dari masa lalu. Apa yang perlu kita lupakan di masa lalu? Kan pertanyaannya begitu. Yang pertama adalah melupakan kegagalan kita. Semua kegagalanmu di masa lalu, Tuhan mau kita belajar daripadanya. Bukan Tuhan mau kita terikat daripadanya. Belajar dari kesalahan saudara. Paulus mengatakan, aku melupakan yang ada di belakangku. Ketika kita berdoa minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Tapi kita juga perlu belajar untuk mengampuni diri kita sendiri. Kita perlu belajar memeluk kegagalan, kekurangan kita. Sama seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Kita perlu lupakan masa lalu kita. Kita perlu melupakan kegagalan di masa lalu. Apapun yang membuat saudara kehilangan gambar diri, lupakan itu semua. Dan apa yang perlu kita lupakan di masa lalu? Yang perlu kita lupakan adalah kesuksesan kita di masa lalu. Ketika kita berada di puncak, biasanya kita terjebak kepada yang namanya complacency trap, atau yang namanya puncak jebakan. Kita berada di puncak, kita merasa wah kita udah paling terbaik, sehingga kita nggak sadar bahwa kita nggak mau improve diri kita nggak rendahkan hati kita, tapi tanpa kita sadar kita mulai turun ke bawah. That's why kita terus mau belajar. Karena biasanya kata orang yang paling susah bukan naik ke atas, tapi yang paling susah itu naik, mempertahankan di atas untuk kita bisa terus berada di level tertinggi. Dan untuk bisa kita terus ada di level tertinggi, tidak lain tidak bukan, kita harus terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Firman Allah mengatakan yang terakhir dalam Lukas 9 ayat yang ke-62. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga.
Saya berdoa agar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara ketika segala sesuatu kelihatannya melambat. When everything seems slow. Saya berdoa firman ini boleh menjadi berkat, kekuatan. Bagikan kabar baik ini kepada orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tetapi banyak orang di luar sana juga diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bersama-sama kita mau datang menyembah Tuhan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Mari sama-sama bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua. Ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberikan kami pertolongan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, berlimpah. Lebih sungguh lagi bawa hatimu, angkat tanganmu. Mari sama-sama bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Ku lewati semua. Kami katakan perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar,